Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarata, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Dalam riwayat Muslim tambahan wala nau'a wala ghul, ya. La adwa wala tiyarata wala hammata wala safar wala nau'a wala ghul. Kata Nabi SAW, tidak ada la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada tatoyur. Wala hamah, tidak ada burung hantu bikin masalah, ya. Wala sofar, tidak ada kesialan dari burung sofar. Wala nau'u, tidak ada bintang yang menimbulkan hujan. Wala ghul, dan tidak ada setan yang bisa bertindak dengan semaunya sendiri. Baik. Ada beberapa perkara yang Nabi SAW nafikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun adwa artinya penyakit menular. Tiarah sama tadi, tatoyur. Hama, burung hantu. Sofar, bulan Sofar, ada dua penafsiran nanti. Yang pertama, penyakit cacing atau ulat yang ada di perut, hewan. Yang kedua, bulan Sofar. Dua tafsiran. Walanau artinya bintang. Nau artinya bintang, gol artinya setan yang menyesatkan, yang membuat tersesat di jalan. Taib. Yang pertama, kata Nabi SAW, adwa, tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Semuanya pasti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai seorang menyangka penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi ingin jelaskan bahwasanya semua dengan takdir Allah. Bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan yang lainnya, dari seorang ke orang lainnya, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang seorang Arab Badui, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini tadi ada satu onta kena penyakit jarab, yaitu penyakit gatal-gatal, ditaruh di kandang semuanya kena penyakit jarab." Sehingga dia meyakini gara-gara inilah ya berpindah penyakit menimpa yang lainnya. Ya, maka Nabi menjelaskan bahwasanya benar sebabnya ini, tetapi bukan dia yang menentukan pindahnya penyakit. Maka Nabi membantah ini, mengatakan, kalau gitu siapa yang membuat onta yang pertama ini sakit? Ya. Kalau memang penyakit tersebut muncul karena penularan, terus yang pertama dia muncul, siapa yang kasih tular? Enggak ada. Ya, yang membuat dia onta pertama ini sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga onta kedua, onta ketiga, semua yang bikin dia sakit ini juga adalah Allah. Tetapi Allah membuat mereka sakit dengan proses apa? Penularan. Maksudnya, jangan sampai meyakini bahwasanya ya murni gara-gara penularan. Tapi penularan tersebut hanyalah sebab yang menentukan seorang sakit atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk menempuh sebab agar tidak tertular. Seperti kata Nabi SAW, "Firra minal majzum kama tafiru minal asad." Kata Nabi SAW, jauhilah engkau dari orang yang terkena kusta atau lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi Nabi suruh kalau ada orang terkena penyakit lepra, kusta dan itu menular, jangan dekat-dekat dia. Tapi kalau seandainya kau dekat kemudian berpindah, jangan, ya sudah, itu sudah takdir apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kau sakit. Betapa banyak orang kena orang lepra dia tidak terkena. Ada orang terkena dekat dengan orang lepra, kena penyakit lepra. Ada orang dekat orang lepra tidak terkena penyakit lepra. Betapa banyak ada orang kena flu, sekitarnya terkena, dan ada orang dekat orang flu, istrinya kena flu, dia tidak. Ya. Itu menunjukkan semuanya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, la yuridu mumridun ala musih. Jangan ada hewan yang sakit dibawa kepada hewan-hewan yang sehat, atau jangan orang sakit mendekati orang yang sehat. Kalau itu menular, hati-hati. Demikian juga Nabi SAW mengatakan tentang taun. Kalau ada penyakit wabah, ya,
Maka Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian mendengar tentang wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Aturannya ada. Kalau satu ke kota kena wabah, yang dari luar jangan datang, yang dari dalam jangan keluar. Tidak lain apa? Karena memang wabah bisa menular. Tetapi Nabi ingatkan bahwasanya penularan itu semuanya terjadi dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ingin hilangkan dari akidah orang jahiliyah, seakan-akan bahwasanya tertular itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bantah la adwa, bahwasanya penularan tersebut pun karena izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tiyarata, jelas tidak ada tatoyur, ya, enggak ada namanya kesialan gara-gara burung, gara-gara cicak, gara-gara ya merpati, ya. Ya. Kita baru keluar tahu-tahu kejatuhan cicak. Waduh, apa ini? Aduh. Cicaknya padahal salah loncat aja kan jatuh sama ini. Seorang baru keluar rumah, tahu-tahu dibeolin merpati. Waduh. Dia enggak jadi keluar rumah. Waduh. Baru keluar, merpati langsung sini. Kena kepalanya. Waduh. Ini tanda sial, ya. Enggak ada hubungannya merpati dengan kesialan Anda, ya. Ada teman saya dulu dari Iran tapi dia Ahlus Sunnah, dia cerita temannya keluar dari rumah tahu-tahu kena merpati, dibeolin merpati, akhirnya dia protes. Dia bilang, "Hei merpati, bumi ini luas, ya. Kenapa kepala saya yang kau pilih, ya?" Seandainya merpatinya bisa ngomong, dia akan bantah. Ente juga saya beol, kenapa lewat sini, ya? Kenapa enggak tunggu saya beol dulu baru lewat, ya? Semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya kemudian dibeolin merpati kemudian akan menandakan kesialan. Sudah ente dibeolin merpati, Anda bersihkan, lanjut perjalanan. Kalau Anda tidak jadi keluar, itulah tatoyur, itu syirik. Terbetik dalam hati Anda, jangan-jangan sial. Waduh, enggak jadi. Itulah apa? Syirik. Maka Nabi ingatkan, la tayyarata. Tidak ada tatoyur, enggak ada. Oleh karenanya, ini semua adalah hanya waham, hanyalah dugaan yang tidak benar. Kemudian kata Nabi, wala hama, tidak ada burung hantu. Zaman jahiliyah dahulu, kalau ada burung hantu datang, mereka meyakini itu tanda kesialan. Jangan-jangan akan ada yang meninggal, jangan-jangan akan ada yang sakit. Ya kalau mereka lagi di rumah, tahu-tahu ada burung hantu 2 ekor datang, ini bahaya, 2 burung hantu, ada 2 yang bakalan mati. Ya akhirnya burung hantu, suami istri lagi berbicara, lagi bermesraan, ente tuduh macam-macam. Ya, dia berlepas diri dari segala tuduhan ente. Ente bukan cuma suudzon sama manusia, ente suudzon sama burung juga. Itu burung, cukuplah ente suudzon sama sejenis ente. Kenapa suudzon sama burung, ya? Karenanya, ya, burung hantu ini tidak menandakan apa-apa. Meskipun memang dia tampangnya agak ngeri, ya. Terakhir saya ketemu burung hantu di Taman Safari. Saya lihat perhatikan, memang berwibawa dia. Ada seremnya, ya. Sehingga orang karena wajahnya yang padahal dia pendiam, ya, dipendiam, kemudian dia sehingga orang nuduh dia macam-macam. Kasihan, ya, itulah. Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, ya. Nah, saya kenal 2 orang, salah satu orang konsultan sawit, ya, di Papua, dia konsultan, dia kawan ikhwan juga, Salafi Sunnah juga, dia kerja sebagai konsultan sawit di Papua. Dia bilang bahwasanya sawit itu, perusahaan saya itu hamanya adalah tikus. Dan untuk bisa menciptakan ekosistem agar tikus itu bisa hilang, harus ada ular-ular banyak. Jadi kalau Papua predatornya adalah ular, ya. Akhirnya kata dia yang jadi masalah Ustadz, di sana ular-ular ditangkapin sama orang-orang Papua. Jadi ularnya salah tempat, ya. Ternyata orang-orang Papua berani sama apa? Ular. Akhirnya ularnya banyak hilang. Tatkala ularnya banyak hilang, akhirnya banyak tikus tersebar. Akhirnya terkadang mereka perusahaan harus beli ular dari luar untuk disebarkan lagi di kebun supaya ekosistem berjalan sehingga hama berkurang. Ini cara penanganan terhadap hama tikus dengan ular. Saya punya kawan juga punya kebun sawit. Kawan yang lain di daerah yang lain lagi di provinsi yang lain. Sama, dia punya kebun sawit yang banyak dan hamanya juga ular. Tetapi untuk hamanya adalah tikus. Namun untuk membuat predator yang menangani tikus tersebut, maka mereka pelihara mengembangbiakan burung hantu. Ya. Jadi burung hantu dipelihara, diperanakkan untuk menangkap apa? Tikus-tikus tersebut, ya. Ya, kalau ternyata setiap burung hantu mendatangkan kesialan, wah bahaya. Dia memperanakan kematian banyak ini. Setiap burung hantu 1 orang mati. Ini burung hantu enggak ada urusannya, ya. Dia bermanfaat terkadang untuk jadi predator di kebun sawit untuk menangkapi tikus-tikus. Jadi wala hama, ini hanya sekedar prasangka yang tidak ada dalilnya, baik secara logis maupun secara kenyataan, sama sekali tidak ada. Kemudian kata Nabi SAW, wala sofar. Wala sofarnya 2 pengertian oleh para ulama. Ada yang mengatakan sofar di sini kit ulat yang ada di perut hewan dan menimbulkan penyakit yang menular, dia menular, ya, menular.
Bahkan sebagian mereka mengatakan lebih parah dari penyakit jarab. Jarab itu gatal-gatal yang ada pada onta. Gatal yang luar biasa kalau sudah gabung onta yang lain, terkadang yang lain juga ikut terkena penyakit tersebut. Nah, ini penyakit ulat yang ada dalam perut, kalau sudah gabung dengan unta-unta yang lain bisa menular. Maka Nabi mengatakan wala safar, yaitu jangan kau sangka itu menular, pasti menular, tidak. Semuanya dengan izin siapa? Allah. Itu hanya sebab. Hanya sebab, ya. Jangan kau sangka terjadi dengan sendirinya. Itu semua dengan sebab. Dan tafsiran yang kedua yang lebih benar, maksudnya wala safar, maksudnya tidak ada kesialan di bulan Safar. Tidak ada kesialan berkaitan dengan waktu, itu enggak ada. Itu semua tatoyur. Inilah musibah yang menimpa banyak masyarakat kita. Sebagian di daerah Jawa, kalau orang mau menikah, mereka hitung-hitung apa? Hitung-hitung tanggal. Kamu perempuan lahir misalnya Kamis Pahing, laki-lakinya lahir Jumat Kliwon. Itu dihitung-hitung. Kamu enggak boleh nikah begini-begini kecuali setelah berapa bulan lagi, ya. Dan saya ditanya, Ustaz, kami sudah mau menikah, ternyata om-om datang nulis-nulis, akhirnya kami enggak boleh nikah segera. Harus dicari hari keberuntungan, ditunda berapa bulan lagi. Ini hitung-hitung bikin sial, tahu? Hitung-hitung ini bikin apa? Sial. Akhirnya nikah cepat jadi tertunda, ya. Justru mereka yang bikin kesialan, ya. Dan tidak ada namanya hari sial, enggak ada, ya. Hari sial kalau Anda bermaksiat itu hari sial. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, hari apapun indah bagi Anda, ya. Dan namanya waktu sial, bulan sial itu enggak ada. Jadi keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang lihat di sebagian saudara-saudara kita ada yang mereka bikin, saya waktu ke sebagian tempat ada teman-teman cerita, Ustaz, itu mereka selalu bikin zikir ratiban setiap hari Selasa. Kenapa? Dulu nenek moyang mereka ada yang sempat meninggal kena wabah atau apa pada hari Selasa. Sehingga mereka menganggap hari Selasa itu hari apa? Sial. Setiap hari Selasa mereka bikin ratiban zikir-zikir tertentu. Ya. Saya bilang itu bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Meyakini hari Selasa itu hari sial itu syirik atau bukan? Syirik, tatoyur. Kemudian untuk menolak kesyirikan terus mereka bikin zikir bid'ah. Inilah bid'ah di atas apa? Syirik. Enggak boleh diikuti, haram hukumnya. Gimana Anda meyakini hari Selasa hari sial? Ya karena hari Selasa pernah membuat nenek moyang kita celaka. Ya nenek moyang kita, nenek moyang antum celaka hari Selasa. Ya itu bukan berarti hari Selasa yang sial, pasti ada sesuatu di balik itu, ya. Allah kasih ujian atau Allah kasih teguran, tapi enggak ada hubungannya dengan hari Selasa. Kemudian kalau Selasa itu pun sial, jangan ente bilang anak keturunan Selasa yang lainnya juga ikut apa? Sial. Kenapa ente bilang semua Selasa bikin sial? Kalau itu bikin sial, kenapa semuanya bikin sial? Yang benar semua Selasa tidak ada yang bikin sial. Ya kalau ada orang ketabrak hari Jumat, kemudian bilang hari Jumat hari sial, ya subhanallah. Dari mana seperti itu? Kemudian juga muncul sebagian orang bikin salat namanya salat Rebu Wekasan. Dan ini yang benar-benar bertentangan dengan hadis, benar-benar sesuai dengan tradisi jahiliyah. Mereka meyakini ada hari Rebu di pekan terakhir bulan Safar, itu Rebu bikin sial, bikin bala, bikin musibah. Maka untuk menolak bala tersebut, mereka bikin salat namanya salat penolak bala, sebut salat Rebu Wekasan. Sama jawabannya, itu bid'ah dibangun di atas apa? Kesyirikan. Ada seorang dai ditanya, ya dijawab, itu memang tidak ada dalilnya. Memang Nabi tidak pernah melakukan, tapi itu ada seorang kiai yang dapat ilham. Ya kalau kamu percaya lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dia tidak berani mengingkari. Sehingga dia akhirnya melegalkan, ya apa itu ilham, percaya silakan. Gimana kiai ilham bahwasanya setiap hari Rabu di bulan Safar hari sial, ini ilham syirik namanya. Kenapa dipercayai? Kemudian dibangun ibadah di atas kesyirikan tersebut. Wong Nabi sudah bilang la Safar, tidak ada keburukan pada bulan apa? Safar. Terus ente bilang ada di minggu terakhir. Tapi tidak menentang hadis Nabi. Menentang hadis Nabi. Sesuai dengan adat jahiliyah. Ya kalau syirik bilang syirik, jangan basa-basi, ya. Hanya ingin mencari keridhaan manusia kemudian kita bilang oh boleh ya, kalau syirik bilang syirik. Taib. Kemudian wala nau, ini akan ada pembahasan tersendiri setelah ini, yaitu wala nau, yaitu tidak ada bintang yang menurun hujan, tidak ada. Benar terkadang hujan turun pada waktu muncul bintang tertentu, tapi bukan bintang itu yang menyebabkan turunnya apa? Hujan. Itu hanya sekedar di pas musim itu pas dengan misalnya bulan Oktober, bulan apa, kebetulan di bulan tersebut musim kemarau atau musim hujan, kebetulan ada bintang tersebut. Bintang tersebut tidak ada hubungannya dengan turunnya hujan atau kemarau, ya. Maka Nabi ingin membantah keyakinan sebagian orang jahiliyah yang mengkait-kaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian kata Nabi wala gul. Wala gul itu adalah
setan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Kalau mereka berjalan misalnya di tengah hutan atau di gunung, maka muncul setan tersebut kemudian membuat orang-orang tersebut tersesat sehingga tidak tahu jalan pulang. Muter-muter saja di situ diganggu oleh jin ya. Maka Nabi ingin menjelaskan bahwasanya gangguan jin tersebut ya itu pun dengan izin Allah. Oleh karenanya bisa kita menghilangkan gangguan tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau diganggu jin segera baca ayat kursi atau baca surat Al-Baqarah atau baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad agar terhindar dari itu semua ya. Dalam sebagian hadis sanadnya dhaif ya, tetapi disebut oleh para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tagawwalatil ghilan fabadiru bil adzan." Kalau ternyata kalian merasa telah disesatkan oleh ghilan, itu hantu-hantu yang membuat kalian tersesat, maka segeralah azan. Segeralah azan. Karena kalau kalian azan, setan tersebut akan lari sehingga kalian bisa berjalan lagi dengan baik. Hadis ini secara sanad dia dhaif, tetapi para ulama menyebutkannya karena maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain dalam hadis yang sahih bahwasanya kalau dikumandangkan azan maka setan lari, kabur. Adbara syaitan wala hudhurat. Setan akan kabur dan dia sambil terkentut-kentut ya, keluarkan kentut ya. Lebih baik dia dengar kentutnya daripada dengar azan ya. Dia kabur. Maka demikian ya, kalau seorang merasa diganggu syaitan dia boleh azan menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan satu hadis tapi hadisnya dhaif. Wallahu alam bisawab.